Kembali lagi bersama saya Marokawe dan juga Mas Ignatius Denny. Dari tadi kita masih ngobrol seputar perkembangan dari Exchange Traded Fund dalam IDX Talks pada hari ini. Kita lanjut obrolan kita pada hari ini ya. Dan ini masih banyak informasi seru yang akan disampaikan oleh Mas Denny nih tentang pengenalan dari produk ETF ini. Semakin banyak lagi informasi yang digali, tentunya semakin memberikan pemahaman baru bagi kita terkait dengan ETF. Mas Denny, tadi kita udah ngobrol panjang di sesi pertama. Sekarang kita mau nanya lebih banyak lagi nih. Kalau kita berbicara produk pasar modal, selama ini mungkin orang lebih mengenal dengan saham. Familiar sekali. Familiar ya. Banget. Sampai sekarang kan kita tahu bahwa jumlah saham tercatat sudah sekitar 716 perusahaan ya. Banyak banget nih. Artinya kalau investor mau memilih, ya ibaratnya harus banyak mengetrack lagi, screeningnya lebih banyak. Bagaimana dengan produknya di ETF? Apakah produknya juga sebanyak itu atau seperti apa? Seperti di sesi sebelumnya Mas Marco, perkembangannya mulai meningkat di 3 tahun belakangan ini gitu ya. Dan per 2020 memang ada lumayan 47, walaupun kalau Mas Marco bandingin sama jumlah perusahaan tercatat banyak banget, 700 dibanding 47 kayaknya jauh gitu ya. Gitu. Cuma kecil banget. Tapi nih ternyata Indonesia ini per tahun 2020 kita tertinggi jumlah ETF-nya di ASEAN. Di ASEAN, Mas? Di ASEAN. Per 2020 kita salib semuanya gitu ya. Ini suatu kebanggaan loh. Suatu kebanggaan, betul. Terakhir Singapura udah bertengger lama berapa tahun, akhirnya kita bisa salib di tahun 2020. Kalau boleh tahu sedikit, saya potong Mas. Sebenarnya sebelum kita menyalip mereka, selama berapa tahun terakhir sebenarnya ETF di wilayah ASEAN nih paling kecil lingkupnya. Memang apakah Singapura yang paling tinggi? Atau Singapura yang paling Singapura. tinggi. Dan sekarang kita sudah mengalahkan mereka? Sekarang sudah mengalahkan. Baik. Jadi lumayan menarik. Sekarang jadi kita ada 47 produk per Desember 2020. 3 itu ETF obligasi. Sisanya atau 44 itu ETF saham. Tentunya tadi walaupun tujuan ETF ini adalah investasi pasif, tapi masih ada juga beberapa ETF yang dilakukan untuk investasi aktif. Jadi ada dua perbedaan antara satu produk yang lebih ke konstituennya saham, satunya lagi lebih ke obligasi. Obligasi, betul. Baik. Mas, tadi di sesi awal kita sempat berbicara mengenai ETF ini sebagai salah satu diversifikasi untuk investasi secara pasif. Tentunya berarti kalau bicara pasif ada aktif dong. Nah, bisa diberikan perbedaan nggak Mas? Bagaimana kita memetakan bahwa ini adalah investasi aktif dan juga ini investasi yang pasif? Iya, bagus banget pertanyaannya Mas Alko. Kalau di Indonesia ini gampang. Jadi ketika itu investasi pasif, biasanya itu investasi berbasis indeks. Nanti ada tulisannya di belakangnya. Indeks apa yang digunakan? Misalkan reksadana ETF IDX 30. Nah, itu berarti menggunakan indeks IDX 30. Walaupun terkadang reksadana indeks tersebut bisa di-manage secara setengah-setengah aktif. Karena persyaratannya gini, kalau di OJK itu kalau kita reksadana indeks paling tidak 80% kita harus manage bahwa kita sesuai dengan indeks tersebut. Karena itu masih ada ruang gerak 20%. Jadi kadang-kadang walaupun indeks tapi semi aktif lah. Perbedaannya apa? Jelas banget kelihatan dari cara kita menilai yang pertama, dan kedua pergerakannya. Tadi ya. Jadi kita sempat membuat studi kecil-kecilan nih Mas Marco. Jadi dari tahun 2013 sampai 2019 itu kita bandingkan reksadana aktif, di mana investor itu tadi ya, kalau aktif itu berarti portfolio manajernya mencari saham-saham yang kira-kira akan mengalahkan pasar. Gitu ya. Jadi ada fluktuatif banget tuh. Nah, dibandingkan dengan pada saat itu tuh baru ada 4 reksadana pasif. Hasilnya apa? Hasilnya menarik dari hampir 100 reksadana aktif tersebut, memang yang bisa mengungguli reksadana pasif itu kurang lebih hanya sekitar 10. Jadi 90% itu akhirnya di bawah rata-rata. Nah, karena tadi yang pertama reksadana aktif itu costly ya. Dia jual beli transaksi jual beli gitu ya. Yang kedua, ternyata tidak mudah mengalahkan market seperti yang suhu kita sampaikan, Warren Buffett gitu ya. Warren udah bilang, saya taruhan S&P 500 aja deh, cuman kalah. Ternyata hal tersebut sama juga di Indonesia. Jadi yang aktif
10% sih masih oke bisa menang gitu ya, tapi 90% ternyata di bawah yang pasif. Padahal kelihatannya pasif tuh simple banget ya. Betul. Ngikutin indeks ini keluar konstituennya, saya beli, saya jual, padahal gitu. Jadi gitu risikonya. Oke. Mas, berbicara mengenai dari awal nih sedikit ya, investor baru. Tentunya kan mereka idealnya seorang investor masuk ke dalam pasar adalah memiliki tujuan investment. Betul. Itu kan dasar banget tuh. Sekarang investor tuh harus cerdas. Investor harus begitu masuk ke pasar, dia tahu nih harus ngapain, untuk apa dia berinvestasi. Nah, kalau di produk ETF ini ada nggak sih Mas, katakanlah klasifikasi produk yang bisa diberikan untuk disesuaikan dengan tujuan investasinya? Betul sekali. Ini yang selalu saya sering edukasikan juga nih, Mas Marco. Jadi ETF ini sebenarnya salah satu cara bagaimana seorang profesional memanage suatu reksadana. Ya. Dan kita bisa duplikasi dengan sangat mudah dan murah dengan menggunakan ETF. Yang pertama, biasanya ya, suatu portfolio manager itu pasti di atas 50% akan ditempatkan yang namanya ke market portfolio. Sekitar 80%. Kalau ETF ini tadi terdiversifikasi dan risk return-nya biasanya karena mengikuti indeks tertentu. Nah, kalau ikutin market index berarti kita mengikuti risk return dari IHSG. Yang mana tadi biasanya 80% manajer investasi itu ngambil return IHSG, 20% baru mereka cari saham yang kira-kira bisa mengalahkan market ini yang mana sih. Jadi 20% aktif, 80% pasif biasanya. Itu clue yang paling standar nih Mas Marco nih. Kenapa gitu? Karena jangan sampai kita investasi saham, IHSG naik 20%. Nah, portfolio kita kok belangsar minus 20% kan malu kan? Bener dong. Loh, masih sinkron. Karena itu ada apa ini? Beli ETF itu sangat baik untuk tadi membalance suatu portfolio gitu ya. Jadi semakin terdiversifikasi prinsipnya. Oh ya, investor ada yang bisa langsung masuk ke equity langsung atau saham, tapi ternyata sekarang juga ada pilihan lain nih dengan cara melalui produk ETF, Mas ya. Betul. Jadi kembali disesuaikan dengan tujuan dari investasinya, profil resikonya, banyak hal harus dipertimbangkan. Nah, Mas, kalau kita di pasar saham deh, orang mengenal yang namanya pasar primer dan juga pasar sekunder. Kalau berbicara ETF ada nggak? Ada ya? Ada pasti. Ada ya. Mungkin Mas bisa jelaskan langsung artinya dari sisi primer seperti apa mekanismenya, termasuk juga langsung dilanjutkan dengan dari sisi pasar sekunder. Siap. Jadi kalau kita mau beli ETF nih, ada dua pasar nih ternyata. Ada pasar primer, itu adalah ketika kita membeli reksadana. Jadi kalau kita beli reksadana sih gimana sih caranya? Kita datang ke MI, kita kasih uang gitu ya, nanti kita dikasih unit penyertaan. Nah, lalu aset under manajemennya si MI itu akan meningkat sejumlah dengan uang yang kita kasih tadi kan. Misalkan kita beli 2 juta, ya udah AUM-nya naik sebesar 2 juta gitu ya. Itu aset under management ya. Nah, itu pasar perdana. Nah, hebatnya apa ini? Saya juga nggak ngerti nih. Hebatnya orang yang menciptakan yang namanya ETF ini, jadi dia mengotsource tadi pembelian di pasar perdananya ke yang disebut dengan dealer partisipan. Kenapa harus di outsource? Jadi gini, jadi manajer investasinya tidak menerima uang kalau di ETF. Jadi dia hanya menyampaikan list saham, meng-create produk. List saham nih, misalkan tadi kan yang saya bilang pada awal hari atau akhir hari biasanya mereka menyampaikan portfolio composition yang saya bilang 100% transparan. Nah, ingat kan? Nah, itu ketika dealer partisipan mau membeli ETF di pasar perdana, mereka harus menyediakan sahamnya. Jadi nanti bukan uang ditukar unit penyertaan, saham-saham dalam list tersebut akan ditukar dengan UP. Nah, apa yang membuat itu lebih efisien? Yang membuat lebih efisien adalah tadi, terkait pajak-pajak, maka itu tidak akan kena sama sekali di sisi produk. Terkait biaya-biaya jual beli, itu nggak akan kena sama sekali di sisi produk. Karena apa? Tadi yang kena biaya berarti si dealer partisipan, sedangkan dari sisi produk, dia aman, karena dia tukar in-kind. Kita sebut namanya in-kind creation sama in-kind redemption. Jadi dia hanya tukar barang aja. Nah, kalau di pasar modal seperti Amerika itu bahkan lebih efisien lagi. Kalau kita kan kita tahu pajak 0,1% ya. Nah, kalau di Amerika itu kan pajak itu tergantung portfolio kita jual berapa, kita beli berapa. Nah, in-kind ini bisa menukar saham-saham yang capital gain-nya udah besar dengan
biaya pajak 0. Kenapa 0? Karena tadi kita tukar barang, kita nggak melakukan penjualan saham. Nah, karena itu ETF itu biasanya sangat efisien dari sisi cash pengelolaan juga ya. Yeah. Dan juga satu lagi dari sisi reksadana biasanya karena nggak ada mekanisme pasar primer kayak gini, kayak ETF, itu biasanya dari sisi reksadana menyediakan cash yang besar. Kenapa? Karena ketika saya mau jual reksadana gitu ya, ketika saya jual reksadana, maka si CMI-nya harus menyediakan uang, karena itu dia harus sediakan cash komponen yang kita sebut namanya cash drag. Akhirnya portfolio kita terdragging sama cash yang banyak. Kalau ETF beda, ketika mau redemption gimana? CMI cuma nyediain barangnya, nih sahamnya, ambil silakan jual sendiri. Nah gitu kan, jadi free of cost dari sisi investasi. Tapi tadi ya kalau primary market itu biasanya angkanya besar, minimal 100.000 unit penyertaan. Untuk pertama kali membelinya. Untuk masuk maupun keluar. Jadi angkanya besar, biasanya institusi-institusi besar yang main di situ gitu ya. Dan itu sangat efisiennya di situ. Nah yang kedua tadi kan setelah ada primary market, kalau kita mau beli tadi ya angkanya besar, biasanya 100.000 unit penyertaan, dan kita harus beli kemana tadi? Ke dealer partisipan pastinya gitu ya. Saat ini ada berapa dealer partisipan? Saat ini ada 8. Dealer. Dan kita harap dalam waktu dekat sih naik lagi. Bertambah lagi. Ya, seiring perkembangan dari betul. Lalu kalau di pasar sekunder gimana, Mas? Nah, tadi kan beauty-nya ETF adalah adanya pasar sekunder. Jadi ketika kita udah punya barang, entah kita ambil dari pasar primer maupun sekunder, kita bisa jual kapan aja. Misalkan saya beli barang, saya jual ke seluruh investor. Liquid dong. Iya, bukan cuma liquid. Kita meminimalisir seluruh cost yang ada. Bayangin, misalkan saya punya reksadana biasa gitu ya. Mas Marco pengen beli reksadana saya kan nggak bisa jual kan? Saya jual ke MI, nanti MI kena biaya-biaya gitu kan. Lalu dari MI-nya, Mas Marco beli lagi, kena biaya-biaya lagi. Itu kena biaya 2 kali. Dengan adanya pasar sekunder, saya langsung jual aja ke Mas Marco. Beres. Ya kayak saham juga, Mas. Kayak saham juga. Bisa antar investor-investor lain, dan juga ada peranan dealer partisipan untuk menjadi kayak liquidity provider lah. Jadi dia siap menjual maupun siap membeli juga di pasar sekunder. Liquidity provider. Itu menarik banget, Mas. Artinya transaksi di ETF ini bisa dikatakan dijamin dari situ juga likuiditasnya ya. Betul. Mas, ini pasti tentunya ke depan investor juga akan semakin meningkat dari sisi produk ETF. Kalau mereka mau membeli produk ETF itu harus kemana? Caranya bagaimana? Caranya simple ya. Tadi ada pasar primer, ada pasar sekunder. Kalau pasar primer itu pasti belinya melalui dealer partisipan. Nanti dicari dulu informasinya dealer partisipan untuk ETF ini siapa gitu ya. Kalau pasar sekunder ya udah dari broker yang ada kita cari online trading aja. Nah ini saya mau jelasin tambahan sedikit mengenai ini ya. Apa tuh, Mas? Pilihan investasi apa aja sih yang ada di ETF gitu ya. Pilihannya gitu ya. Baik. Pertama, kalau kita mau cari investasi ETF, biasanya karena ada 2 nih yang nggak ngikutin nomenklatur, huruf depannya X. Jadi ada 4 huruf kode, cari yang huruf depannya X itu biasanya ETF. Tapi ada 2 ETF yang tadi saya bilang tahun 2007. Dari zaman lama Udah itu, lama nih, senior nih. Ini senior nih. Dulu sayangnya belum dibikin nomenklatur seperti itu. Seperti contohnya R-LQ45. Nah, itu ETF yang udah senior banget gitu ya. Nah, itu huruf pertamanya X. Huruf keduanya biasanya itu menandakan siapa sih MI-nya gitu ya. Biasanya sih kalau Premier misalkan I gitu ya. Nanti ada huruf-hurufnya. Nah, itu sebagai salah satu dealer partisipan. Manajer investasinya. Baik. Huruf ketiga sama keempat biasanya menandakan indeksnya apa. Biasanya, cuman memang kadang-kadang agak bingung karena mungkin cukup tumpang tindih juga ETF yang ada gitu ya. Jadi cukup mencari dengan kode awalnya X, maka itu bisa dikatakan saat ini langsung ketemu tuh dengan ragam pilihan dari ETF ya, produk ETF. Nah, ini saya jelasin juga nih sekarang. Tadi kan saya bilang ya Mas Marco ya, jadi kalau ETF itu biasanya adalah untuk meniru suatu indeks gitu ya. Karena itu investasi pasif. Nah, sekarang indeks apa aja yang udah tersedia nih yang harusnya sih kita
sharing nih ke teman-teman supaya teman-teman lebih, wah saya mau beli ini deh gitu ya, supaya ada gambaran ya. Yang pertama pasti dalam suatu indeks itu kita kenal namanya core index. Core index itu apa? Indeks yang mengikuti pergerakan IHSG. Dalam hal ini kalau di Bursa Efek Indonesia kita punya IDX 30, Ya. kita punya LQ45, 45 saham pilihan. Indeks major gitu. Itu indeks core kita sebut, dia ngikutin pergerakan IHSG pokoknya tujuannya. Nah kalau dari indeks luar biasanya itu MSCI Indonesia, FTSE Indonesia gitu ya. Nah itu semua tersedia ETF-nya. Jadi kalau tujuan kita tadi mengikuti IHSG, maka kalau kita pengen beli misalkan LQ45, nah contoh pilihan ETF-nya banyak. Ada R-strip LQ45X, nah ini yang senior tadi ini saya bilang nih. Ada XAQA, ada XPCR, XCLQ, dan cukup banyak gitu ya. Jadi LQ45, IDX 30. Kalau MSCI juga ada yang mengikuti pasar modal Indonesia seperti XBNI, XPMI, baik. dan juga FTSE tadi ada juga yang XPFT contohnya. Nah itu core index. Selanjutnya kita maju ke indeks lain, misalkan thematic index gitu ya, Mas. Thematic index itu seperti apa? Misalkan syariah. Saya mau investasi saham-saham syariah Khusus gitu kan. Khusus syariah. Bisa dong. Nah, itu juga tersedia ETF-nya. Kita tinggal cari underlying-nya, itu adalah indeksnya JI. Jakarta Islamic. Jadi benar-benar sangat memberikan pilihan Mas ya bagi sangat investor yang pilihan. mau secara konvensional ada, Betul. mau secara syariah juga ada konstituennya. Ada. Kalau syariah kita ada dua saat ini, XIJI dan XSSI. Nah, sekarang kita masuk tematik yang lain nih Mas. Yang peduli lingkungan dan sosial. Sekarang lagi rame nih. Lagi musiknya rame banget. Lagi luar biasa deh pokoknya investor yang mikirin ESG kan. ESG. Kita mikirin profit, people, planet. Jadi bukan kan? profit buat kita doang, tapi Ntar buat mau tinggal di Mars loh. jangan sampai ya, anak-anak kita tinggal di Mars sekarang nih kan. Jadi banyak yang mikirin itu juga udah banyak banget sekarang. ETF-nya udah lebih dari 10. Indeksnya itu ada Serika Hati kita punya. Sekarang kita juga lagi ngembangin indeks IDX ESG Leaders. IDX ESG Leaders. Iya, setelah itu ada juga MSCI ESG Leaders, MSCI Indonesia ESG Universal Index. Nanti bisa dipilih ETF-nya gitu ya. Selain itu yang sedia sekarang juga faktor indeks. Faktor indeks itu apa gitu ya? Faktor indeks itu adalah indeks-indeks yang dikembangkan berdasarkan sebenarnya anomali pasar. Atau orang kalau kita sempat dengar tuh smart beta. Kalau beta tadi kan ini ya mengikuti kinerja Indonesia tuh beta gitu ya. Kalau ini beta tapi smart. Beta. Contohnya ada dua kita sekarang, misalkan saham dengan dividen tinggi. Jadi secara riset itu membuktikan kalau perusahaan yang dividennya tinggi biasanya returnnya lebih baik. Tentu. Nah itu udah ada juga investornya. Kalau kita pengen investasi di ETF yang memiliki saham-saham dengan dividen tinggi, kita udah ada indeksnya, IDX High Dividend 20. Tinggal dibeli aja. Yang rutin membagi dividen dalam 3 tahun terakhir. Dan dengan nilai yang paling besar gitu ya, kalau dibanding yang tinggi. Yield. Yieldnya paling tinggi. Itu udah ada investasinya, yaitu XIHD. Dan yang terakhir kalau value investing. Ini juga jadi banyak investor kan, saya pokoknya cari yang valuasinya murah. Nah itu udah ada juga ETF-nya, jadi nggak usah mikirin sekarang ini yang saham-saham yang valuasinya lagi murah yang mana ya gitu ya. Nah itu udah ada juga ETF-nya, Smart Beta. Itu IDX Value 30 indeksnya, ETF-nya ada XKIF sama XNPE. Nah kurang lebih itu ragam-ragam investasi yang bisa diinvestasikan nih oleh investor Mas Marco. Dan dari harga yang mulai dari 10.000. Murah banget. Apalagi sih yang ditunggu, ya kan? Itu yang saya nggak ngerti kalau orang belum beli. Bagus, berbagai macam pilihan-pilihan juga sudah sangat clear ya, transparan, efisien dan berbagai macam keunggulan, dan juga murah. Apalagi sih yang ditunggu? Saya juga nggak tahu. Pertanyaan saya Mas, menurut Mas Denny, apa sih saat yang tepat untuk memulai berinvestasi di ETF? Nah, ini menarik. Ini berat nih pertanyaannya. Kapan masuk? menarik. Jadi kalau ini selalu saya tekankan gitu ya, jangan kita investasi karena kita ikut-ikutan. Yang pertama kita kenali diri sendiri dulu, Mas, karena kan perencanaan keuangan itu bagian dari investasi. Ini sekaligus tips and perencanaan keuangan gitu ya. Jadi perencanaan keuangan itu bagian dari investasi. Pertama
kita berapa sih porsi alokasi kita untuk kita investasikan gitu ya. Biasanya sih kalau kita bisa 20% investasi dari penghasilan bulanan kita itu udah lumayan cukup Mas Marco ya, tapi bukan berarti setiap orang harus 20%. Biasanya ditentukan juga dengan targetnya gitu ya. Kira-kira 5 tahun ke depan saya mau beli apa, 10 tahun ke depan saya mau beli apa gitu ya. Nah dari situ kan kita akan dapat porsi investasi untuk saham kita berapa sih per bulannya gitu sesuai ya. dengan profil kita. Sesuai dengan profil risikonya pastinya. Jangan sampai kalau saya shock beli saham sedikit, terus saya beliin semua di saham nanti pengen tidur nyenyak malah nggak bisa. Stres tiap hari, turun terus gitu ya. Perlu money management yang baik Mas ya. Betul pastinya. Jadi yang pertama harus dilakukan tadi simple, ketika sudah kita tentukan berapa porsi kita untuk investasi, nah kita investasikan ketika uang masuk, kita masuk investasiin. Dalam artian apa? Ketika kita gajian, ya di situ kita investasiin. Iya. Jangan, ini harus disiplin nih, harus disiplin, harus disisihkan. Harus gitu, ya. disisihkan dulu, baru dibelanjakan. Bukan disisakan. Bukan disisakan. Gitu. Kalau disisakan akhirnya jadi ini Mas, angan-angan. Rencana mau ntar mau ini tapi karena si saya begini, ntar dulu. Kita jalan-jalan ke Bandung. Cuma 1,2 juta. Akhirnya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua ini ada tips lagi nih. Karena ETF tadi murah banget gitu ya. 10.000, 20.000 kita dapat satu lot. Yang kedua itu gimana cara kan kita mengerem sebenarnya. Kemana yang merupakan kebutuhan, mana yang merupakan keinginan. Kan selalu gitu kan ya. Nah ketika kita menemukan suatu keinginan nih, misalkan mau beli Starbucks gitu ya, 50.000. Nah itu kebutuhan atau keinginan tuh. Nah itu kebutuhan atau keinginan kan. Ini sebenarnya keinginan nih. Kalau kita bisa tahan ya udah deh langsung aja pakai online trading saya, 50.000 saya beli ini, ETF jadi investasi. Tujuannya buat masa depan. Kalau tadi gula bahaya buat kita sendiri gitu kan. Jadi dua itu kalau menurut saya sih. Jadi nggak perlu pusing banget nungguin naik turun saham kapan, karena ya kalau kita memutuskan investasi saham pasti akan naik turun. Berarti investasilah sedini mungkin. Membentuk suatu pola behavior Mas ya. Betul. Supaya kita terbiasa dengan berinvestasi sejak dini. Betul. Kuncinya adalah setiap gajian langsung sisihkan. Dulu. Minimum 20%. Gitu kan. Baik. Mas Dedi, ini sudah sepanjang ini kita berbicara dan sangat detail sekali. Dan intinya Sobat IDX, banyak hal yang kita dapatkan lagi dari sesi pertama, sesi kedua. Dan sudah sejauh ini perbincangan kita mengenai ETF dengan Mas Dedi. Prinsipnya saya sendiri terhipnotis. ETF. Mudah liquid gitu ya. Dan setelah ini saya jadi merasa tertarik sekali Mas untuk memulai di ETF. Ya boleh nggak sih Mas saya investasi di ETF? Oh ya boleh. Boleh dong ya? Pastinya boleh ya. Jadi teman-teman juga Sobat IDX yang lagi menonton juga harus memiliki keyakinan yang sama bahwa ETF ini adalah salah satu produk unggulan kita di pasar modal. Artinya siapapun juga bisa berinvestasi di produk ETF ini. So Mas ini thank you banget sudah memberikan sharing kepada kita. Thank you banget sudah memberikan informasi sedetail-detailnya mengenai produk ETF, dan semoga yang disampaikan oleh Mas Denny memberi kita pemahaman tambahan lagi, dan kita juga kembali semakin optimis dan semakin yakin untuk berinvestasi melalui produk ETF ini. So Sobat IDX, terima kasih sudah stay tune. Kita ketemu dalam IDX Talks lain waktu, dan semoga teman-teman tetap sehat di rumah sampai kapanpun dan tetap semangat dalam beraktivitas. Saya Marco Kawet undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.